Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam silaturahim buat pemirsa dimanapun Anda berada. Salam ceria, salam sehat. Jangan lupa bersyukur atas karunia Tuhan yang telah diberikan pada kita hari ini. Indonesia adalah negara yang sangat indah, kaya akan budaya, kaya akan sejarah. Begitu pula dengan sejarah-sejarah yang ada di seluruh Nusantara, termasuk di sini saya berada sekarang pada posisi di mana saya berada di sebuah gunung yang menjadi ikon dari desa tersebut, yaitu Desa Condong Campur. Saya saat ini berada di posisi ketinggian kurang lebih 500 meter dari permukaan laut. Ini adalah sebuah wilayah di ujung lor Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Kalau kita mendengar nama Desa Condong Campur, tidak lepas dari sebuah proses perjalanan panjang atau sejarah panjang yang terjadi pada desa ini. Tentunya menjadi sebuah kisah yang menarik yang terjadi pada ratusan tahun silam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengeksplor atau menceritakan sedikit sejarah tentang berdirinya Desa Condong Campur. Berdirinya Desa Condong Campur dari sumber yang saya dapat dari kesepuan di wilayah ini tidak lepas dari tokoh yang sangat luar biasa, tokoh yang sangat disegani, tokoh yang sangat dihormati sampai saat ini. Beliau adalah Mbah Sabrang atau yang dikenal juga dengan Mbah Kiai Tolok. Mbah Sabrang atau yang dikenal dengan Mbah Kiai Tolok adalah orang yang menumbal tanah condong. Karena kala itu tanah condong ratusan tahun yang silam masih berupa hutan belantara, hutan yang sangat angker, yang banyak dihuni oleh dedemit, genderuwo, jin, marakayangan, dan lain sebagainya, termasuk binatang buas, termasuk juga harimau, dan lain sebagainya. Beliau adalah seorang, kalau dari sumber yang saya pelajari atau yang saya terima, Mbah Tolok, Mbah Kiai Tolok atau Mbah Kiai Sabrang adalah seorang tokoh berketurunan wali. Beliau tinggal di sini sekitar 1600-an Masehi. Beliau berasal dari sebuah tempat atau sebuah wilayah di Keling, yaitu sebuah wilayah atau kecamatan yang saat ini kita kenal di daerah Jepara. Tetapi ketika saya menelusuri tentang sejarah Desa Condong Campur,
dengan narasumber yang saya dapat. Di situ disebutkan ada kerajaan Singosari. Artinya dapat disimpulkan bahwa beliau itu punya hubungan atau punya trah dari kerajaan Singosari. Walaupun Condong itu terbentuk ketika era zaman Mataram. Itu Mataram Islam berdiri kurang lebih atau kira-kira 1500 Masehi sampai 1700-an Masehi. Jadi desa Condong itu terbentuk atau masuk wilayah Mataram kala itu. Tetapi ketika saya menanyakan tentang sejarah pendiri atau tokoh dari Mbah Kyai Tolok, disebutkan di situ kerajaan Singosari. Jadi walaupun terpaut jauh antara waktu kejayaan Singosari dan waktu kejayaan Mataram terpaut jauh ratusan tahun, tetapi mungkin Mbah Kyai Tolok atau yang dikenal dengan Mbah Kyai Sabrang adalah masih terah atau keturunan Singosari. Yang kalau menurut sejarah Singosari itu berdiri sekitar 1200-an Masehi sampai 1300-an Masehi. Jadi Singosari itu berdiri atau berjaya sekitar atau berkuasa sekitar 1 abad lamanya. Kalau kita ketahui Singosari didirikan oleh seorang tokoh yang fenomenal, yaitu Ken Arok pada waktu itu dengan permaisurinya Ken Dedes. Tapi Singosari runtuh pada pemerintahan atau yang dipimpin oleh Raja Kartarajasa pada waktu itu. Jadi Raja Kartarajasa adalah raja terakhir Singosari. Singosari pada waktu itu menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Kembali ke pendiri desa Condong, beliau Mbah Kyai Sabrang atau yang kita kenal dengan Mbah Kyai Tolok adalah seorang keturunan aulia atau keturunan wali yang sudah berada di sini sekitar 1600-an Masehi. Beliau adalah seorang yang kaya raya pada waktu itu. Sampai-sampai tempat asbak atau tempat kinang dari Nyai Toloknya itu terbuat dari emas. Jadi perabotan rumah tangga itu terbuat dari emas. Dan beliau mempunyai putri yang tentunya sangat cantik ya. Tapi sampai akhir hidupnya beliau masih dalam keadaan masih perawan ya. Artinya wafatnya dari putri dari Mbah Kyai Tolok itu tidak mempunyai suami menurut sumber yang saya dapat. Artinya beliau adalah wanita yang suci. Tetapi dalam hal ini kita belum bisa berziarah ke makam Mbah Kyai Tolok. Kita akan menceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya desa Condong Campur. Dari sumber yang saya dapat, desa Condong Campur itu sudah berdiri pada era Mataram. Yang kala itu Mataram masa kejayaannya dipimpin oleh Sultan Agung sekitar 14 tahun lamanya itu dalam kejayaan bersama Raja Sultan Agung, yaitu Raja Mataram kala itu. Mataram runtuh pada 1700-an Masehi. Jadi Mbah Kyai Tolok itu sudah ada di sini. Jadi
Saat kerajaan Mataram masih berjaya, Mbah Kiai Tolok sudah di sini. Jadi kalau menurut saya atau menurut sumber yang saya terima, sumber yang saya dapat, Condong adalah masuk wilayah Mataram. Suatu ketika Mbah Kiai Tolok atau yang kita kenal atau yang orang sini kenal dengan Mbah Kiai Sabrang kedatangan seorang tamu. Yang tamu itu berasal dari Mataram kala itu. Karena Mataram pada kala itu diserbu oleh kolonial Belanda sehingga sebagian dari anggota sebagian dari keluarga raja itu ada yang menyelamatkan diri, termasuk menyelamatkan ke wilayah Condong dan bertemu dengan Mbah Kiai Tolok atau Mbah Kiai Sabrang untuk minta perlindungan. Beliau adalah yang dikenal dengan Mbah Trunojoyo. Mbah Trunojoyo adalah keturunan bangsawan berdarah biru, artinya Mbah Trunojoyo pada masa hidupnya banyak mengabdi di Mataram kala itu. Mbah Trunojoyo masuk ke Desa Condong itu sekitar tahun 1678 Masehi. Jadi Mbah Trunojoyo masuk ke wilayah sini sudah terbentuk namanya Desa Condong, sudah terbentuk Desa Condong. Dan beliau Trunojoyo itu juga menyebarkan Islam di sini tentunya, yang makamnya di bawah. Nanti kita akan eksplor makam beliau Mbah Trunojoyo, juga makam beliau Mbah Kiai Sabrang atau yang kita kenal Mbah Kiai Tolok. Nanti kita akan ekspos. Jadi itu sekilas tentang berdirinya Desa Condong Campur ya. Kenapa ketika saya tanya kepada narasumber, kenapa dinamakan Desa Condong? Terus narasumber menjawab, karena kali itu mungkin yang disebut adalah Mbah Kiai Tolok atau Mbah Kiai Sabrang sudah melang buana kemana-mana, istilah katanya condongnya di sini, atau punya rasa nyaman, punya rasa senang tinggal di sini. Jadi cara bahasanya lebih condong ke sini, maka nama itu menjadi sebuah nama desa, hanya Desa Condong. Artinya sebuah tempat yang sangat condong atau sangat disenangi, sangat sangat senang untuk ditempati oleh beliau Mbah Kiai Tolok, maka nama itu menjadi nama condong. Jadi mungkin banyak sumber atau ada sumber yang lain dari sejarah ini, tetapi untuk mengeksplor ini tentunya saya tidak dengan hasil sejarah sendiri, tetapi saya menanyakan kepada kesepuan termasuk kesepuan yang di sini, jadi agar tidak terjadi selisih paham antara sejarah yang dianut penduduk sini tentunya. Artinya sejarah ini saya ambil sesuai dengan pemahaman atau sesuai dengan apa yang dipahami, apa yang diketahui oleh sesepuh yang ada di Condong. Artinya tidak menimbulkan kontroversi, tetapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita dalam ini berterima kasih sekali dengan beliau-beliau yang sudah membuka wilayah sini ya. Ucapan terima kasih tentunya, ucapan yang terasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengirimkan hambanya untuk membuka wilayah sini. Jadi yang perlu kita tiru atau contoh adalah perjuangan beliau yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, sehingga sampai detik ini kita bisa menghirup udara yang nyaman di tempat ini
adalah hasil karya atau hasil perjuangan beliau. Jadi kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah membuka sebuah wilayah, artinya agar anak cucu kita mengerti atau sejarah-sejarah yang ada pada sekitar kita, sehingga kita punya rasa hormat, rasa terima kasih, rasa bersyukur atas perjuangan-perjuangan beliau yang tadi saya ucapkan. Ini sangat menarik sekali pelajaran, ya tentunya pelajaran kita. Jangan lupa like dan komennya, ini sekilas saja. Juga subscribe-nya di channel saya Kanoniski. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.